Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, para tuan-tuan guru, para ustadz, para pimpinan daya, majelis-majelis, dan segenap para tokoh baik dari kalangan ulama maupun kalangan umarok. Dan secara khusus penghargaan kita sampaikan kepada pimpinan daripada daya Darul Mujahidin, itu akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Tunku Muslim al-Qahiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah famadallahu biduri hayati wa nafa'ana bi'ulumi fiddini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Jadi kita sampaikan terima kasih dan penghargaan untuk daya kita ini karena telah menjadi wasilah bagi kita sehingga malam hari ini kita bisa kumpul bersilaturahim dan mudah-mudahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya kawan. Tadi pertama ini pertanyaan yang kita dapatkan semua ada 4 pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan-pertanyaan yang bagus, fokus dan serius serta muqtadal hal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sama-sama kita hadapi. Yang pertama, ada hal menarik. Tadi Abi Muslim menanyakan soal hukum, bagaimana nih kalau ada petugas negara, saudara kerja membantu bencana tapi digaji, saudara, katanya mereka relawan untuk bantu masyarakat. Jawaban saya, kalau digaji bukan relawan namanya. Relawan itu nggak digaji, namanya aja relawan, dari kata rela, sukarela. Jadi kalau orang melakukan pekerjaan sukarela sebagai sukarelawan, saudara, maka dia tidak mengharapkan gaji dan tidak digaji. Itu dulu yang saya garis bawahi. Nah, jadi kalau ada petugas-petugas, apakah itu TNI, apakah itu Polri atau siapalah, saudara, yang memang dikirim oleh negara untuk membantu rakyat terus digaji, saudara, maka status mereka ya petugas, status mereka itu pekerja, status mereka bukan relawan. Nah, adapun soal hukum, kalau memang secara resmi pemerintah menetapkan gaji untuk mereka, sah-sah saja. Itu satu. Nah, cuma pertanyaannya adil tidak? Sementara masyarakat sendiri banyak yang bantuan belum sampai. Nah, itu persoalan lain ya. Kalau persoalan sah tidak, selama itu resmi pemerintah yang mengeluarkan, ada SOP-nya, ada regulasinya, ada aturannya, kita nggak katakan itu korupsi, sah-sah saja pemerintah membayar siapa saja dari petugasnya untuk mempercepat pemulihan daripada bencana di Aceh. Tapi memang kalau melulu bantuan itu hanya diberikan untuk para petugas-petugas sementara rakyat terbengkalai, tentu tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan itu akan jadi problem. Saudara, pasti kalau nggak adil pasti akan jadi problem. Nah, jadi kalau nggak mau jadi problem, tidak mau ada kegaduhan, saudara, maka pemerintah wajib menegakkan keadilan. Dan keadilan ini justice for all. Keadilan itu untuk semua. Keadilan itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang daerah. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk penegakan keadilan. Saudara, nah kalau pemerintah nggak adil, saudara, rakyat berhak protes, rakyat berhak untuk mengajukan keberatan, rakyat berhak untuk terus menuntut. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi artinya kalau betul pemerintah dengan sengaja melakukan ketidakadilan, mereka berdosa besar. Saya jadi ingat bagaimana kisah Sayyidina Umar tatkala menjadi khalifah, saudara. Pernah suatu malam beliau sholat malam, kemudian beliau munajat, berdoa, beliau nangis.
nangis sedih, terseduh-seduh. Nah kemudian ditanya oleh keluarga sahabatnya, ada apa ya Amirul Mukminin nangis seperti ini? Tahu apa yang beliau katakan? Aku sedang khawatir, takut kalau di bawah kepemimpinanku ada seekor domba di tepi sungai Efrat mati kelaparan dan kehausan, maka niscaya Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Masya Allah. Bayangkan seorang khalifah yang adil. Kalau ada seekor domba mati karena kelalaian dia takut, saudara, akan dituntut oleh Allah, disiksa oleh Allah. Itu urusan domba. Lalu bagaimana dengan urusan manusia yang menjadi rakyat? Maka siapapun manusianya kalau menjadi pemimpin, wajib bersikap adil, wajib melindungi rakyat, dan wajib membantu rakyat di mana saja yang mendapatkan bencana. Dan itu amanat konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar 1945, saudara, kalau kita buka dari mulai pembukaannya, pasal-pasalnya, saudara, jelas bahwa negara ini punya pemerintahan untuk melindungi rakyat, saudara, untuk menjaga fakir miskinnya, orang melaratnya, saudara, begitu juga menjaga soal pendidikannya. Itu amanat konstitusi. Nah, saya nggak peduli mau presiden siapapun, mau menteri yang manapun, mau jenderal yang manapun, begitu mereka sudah tidak adil, mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, mereka tidak berpihak kepada rakyat, membela rakyat, mereka sudah melanggar konstitusi. Artinya secara hukum agama mereka berdosa, secara hukum negara pun mereka melanggar hukum. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Tapi ini satu pertanyaan yang luar biasa, saudara, dari Habib Mujahidin, itu dari Tengku Muslim Al-Fakiri. Ini akan menjadi catatan kami. Di sini hadir bersama kami ada Habib Muhammad bin Hussein selaku Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Di sebelahnya Habib Hanif, Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI. Saudara, sebelahnya lagi itu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Ketiga-tiganya saya punya menantu. Nah, sengaja saya turun ke Aceh ini, menantu saya bawa agar mereka terbiasa, saudara, untuk berinteraksi dengan masyarakat, untuk bertemu dengan para tokoh, dengan rakyat di bawah, untuk mereka bisa mendengar langsung apa keluhan-keluhan ada di tengah masyarakat bawah, karena mereka ini semua dai. Beliau-beliau ini semua guru, beliau-beliau ini semua dai, tiga-tiganya ini merupakan mubalik. Jadi perlu seorang mubalik itu, ahli dakwah itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi sekarang di Aceh lagi ada bencana, supaya mereka tahu suasana bencana gimana sih, bagaimana sih untuk dapat pendidikan mental jiwa, saudara. Nah, agar ke depan insya Allah mereka bisa melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya. Amin. Karena saya sudah tidak muda lagi, saudara. Entah sampai kapan kita akan bertahan. Perlu ada generasi-generasi baru. Mereka tiga-tiganya generasi milenial, muda-muda, saudara. Nah, jadi perlu ada generasi-generasi milenial yang melanjutkan dakwah kita, insya Allah. Nah, itu yang bisa saya jawab. Adapun urusan Buntara tadi yang diceritakan, ini menarik, saudara. Saya sudah sampaikan pada saat reuni 212 di Monas. Kebetulan di situ ada puluhan pimpinan ormas-ormas Islam se-Indonesia, saudara, pimpinan pusatnya mereka hadir. Nah, saat itu kita minta tolong ormas-ormas Islam semua, yaitu tujukan perhatian mereka dengan fokus dan serius untuk membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Bahkan ada beberapa juga tempat bencana di Jawa Barat, begitu juga di Kalimantan, kemarin Kalimantan Barat, saudara. Kita sudah minta, dan kita minta supaya ormas Islam ini bagi tugas, ya kawan. Katakan FPI nggak mungkin mampu untuk di semua provinsi, di semua tempat, mustahil. Karena FPI bukan negara, FPI nggak punya APBN, jangan lupa. Dan FPI bukan organisasi kaya. Apa yang didapat oleh FPI itu sumbangan umat yang kemudian kita menyalurkannya. Nah, maka itu saya sudah sampaikan pada saat reuni 212, ada rekamannya bisa kita lihat di YouTube ya, Pak. Saya katakan kepada pimpinan ormas-ormas Islam, kita berbagi tugas.
Kita berbagi tugas antar ormas Islam. Siapa yang turun di Aceh, siapa yang turun di Sumatera Utara, siapa yang turun yaitu di Sumatera Barat, supaya beban kita lebih ringan. Dalam arti kata lebih ringan bukan berarti kerjanya makin slow, bukan. Artinya pembagian tugas itu kalau diperkecil, kerja kita jadi lebih fokus. Katakan FPI fokusnya di Aceh umpamanya, nanti ada ormas Islam lain fokusnya di Sumatera Barat. Nah, kalau bisa begitu, insya Allah tanpa bantuan pemerintah pun kita bisa untuk mengatasi bencana ini. Tapi kalau ormas-ormas Islamnya ini kerja sendiri-sendiri, terjadi penumpukan. Nah, takutnya nanti ada 20 ormas Islam, 20-20-nya hanya turun di satu tempat. Padahal ada tempat lain, saudara, yang belum tersentuh. Nah, itulah pentingnya kenapa antar ormas Islam di Jakarta perlu ketemu, perlu rapat bareng, dan seterusnya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita sudah dengar langsung. Itu akan menjadi masukan bagi kami untuk kami sampaikan bukan hanya ke pemerintah, tapi ke ormas-ormas Islam yang ada di Jakarta di tingkat pusat, untuk yuk kita berbagi tugas bagaimana membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat bencana. Nah, kemudian saudara, dulu tatkala FPI pernah turun di beberapa tempat bencana seperti di Kerawang, di Lombok, di Palu, di banyak tempat, saudara. Nah, itu kita berbagi tugas. Nah, kadang-kadang FPI bagaimana? Kalau FPI yang bikin hunian sementaranya, baik, kami yang bangun hunian sementara. Tapi yang bikin dapur umumnya siapa? Nah, nanti ada orang lain, ya udah, kalau dapur umum kami yang pegang. Nah, lalu pusat kesehatannya siapa yang pegang? Bagi-bagi tugas, saudara. Kalau semuanya FPI, mustahil FPI akan mampu melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, saudara, selama ini antara FPI dengan ormas-ormas lain bukan hanya berbagi tugas, tapi juga memetakan wilayah sekaligus memaksimalkan fungsi posko-posko masyarakat setempat. Nah, seperti di Aceh, katakanlah di satu tempat posko FPI cuma ada 4 atau 5, tapi posko masyarakat ada 200, saudara. Nah, itu kita bisa bekerja sama di posko FPI yang 5 ini. Begitu datang bantuan-bantuan dari luar Aceh, ini bisa disalurkan ke posko-posko tadi. Jadi posko-posko tadi ikut membantu menyalurkannya kepada korban bencana, saudara. Sehingga dengan cara kerja semacam itu, walaupun posko kita 10 bisa jadi 1000. Nah, ini namanya kalau dalam istilah perjuangan taksimul akmal wal adwar wal waqaif. Bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerjaan. Jadi banyaknya ormas Islam itu bukan untuk bersaing, bukan. Banyaknya ormas Islam bukan berarti perpecahan, bukan. Justru banyaknya ormas Islam as-sabiqul khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Dan sekaligus itu yang tadi saya katakan, taksimul akmal wal adwar wal waqaif. Bagi-bagi tugas, bagi-bagi peran, dan bagi-bagi kerja. Nah, maaf saudara, ini mestinya nih yang bersikap begini bukan FPI, ini mestinya presiden yang begini. Ya, mestinya yang begini, mestinya eksekutif, legislatif yang bagi-bagi tugas, saudara. Sebab yang namanya FPI dan ormas-ormas Islam lain ini betul-betul relawan, saudara. Nah, memang nggak digaji oleh pemerintah. Nah, sebetulnya konsep-konsep ini kalau dilaksanakan oleh pemerintah pusat, wah sebentar selesai. Urusan Huntara, urusan tadi ibu kita yang bicara sekolah-sekolah pendidikan, sebentar. Saudara, dulu kita pernah turun di beberapa tempat, kita bagi tugas. Ada satu organisasi yang minta, udah FPI kami yang akan bikin hunian sementaranya. Tapi ini bagaimana nih anak-anak sekolah, seperti yang tadi ditanyakan. Ya sudah, kalau begitu FPI akan bangun sekolahnya. Kita bangun bukan sekolah permanen, cuma sekolah-sekolah darurat. Kita bangun dari triplek, dari kayu, ada sekian kelas. Nah, kenapa itu diminta oleh masyarakat setempat? Karena saudara, yang namanya pendidikan kan terus jalan sekolah. Apalagi sekarang, dia setelah libur anak-anak terus masuk sekolah. Habis itu nanti bulan April ada ujian. Nah, terus kalau mereka nggak ada sekolahnya bagaimana? Apa mereka mesti tunda kelulusannya 1 tahun lagi? Apa mereka mesti berhenti sekolah? Nah, dulu FPI yang kerjakan itu, saudara. Jadi kita nggak membangun hunian sementara, kita bangun kelas-kelas. Jadi di desa sini kita bangun sekian kelas, sana kita bangun sekian kelas. Gurunya dari mana? Kan gurunya udah ada di masyarakat itu, saudara. Kita hanya menyiapkan
fasilitas. Jadi guru-guru yang kemarin ngajar di sekolah-sekolah yang rusak itu, ya mereka yang kelola. Sekolah-sekolah darurat yang kami bangun. Dan alhamdulillah, akhirnya semua anak-anak sekolah lagi. Dan akhirnya begitu lagi ujian, walaupun rumah permanen mereka belum tadi, mereka tetap ikut ujian. Nah, jadi saya pikir cara-cara begini yuk, mari di sini ada muslim juga ada yang lain-lainnya. Mari kita kompromikan, mari kita musyawarah, mari kita ajak orang-orang lain, saudara, untuk bisa kita berbagi tugas. Insya Allah, baik ormas nasional maupun ormas lokal. Karena ormas lokal juga ada, saudara. Bahkan justru ormas lokal itu yang tahu wilayah, yang tahu tempat, yang tahu bahasa, yang tahu adat, yang tahu tradisi. Maksudnya ormas lokal yang berdiri paling depan, kita yang dorong, kita yang bantu, kita yang fasilitasi, kita yang dari luar Aceh yang cari dana dari luar untuk dibawa kemari. Saya yakin kita bahu-membahu gotong royong, insya Allah bisa teratasi. Amin ya Rabbal alamin. Itu pertama saya bicara dari segi ketahanan kita sendiri tanpa bantuan pemerintah. Nah yang kedua, urusan pemerintah ini kewajiban kita bersama. Kami di Jakarta, saya di Jakarta udah beberapa kali. Kita kirimkan pesan ke presiden, kita kirimkan pesan ke para menteri, kita kirimkan pesan ke DPR-nya, saudara. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kita angkat di mimbar-mimbar, saudara. Saya nggak peduli mereka mau marah, mereka mau tersinggung, mereka mau katakan Habib Rizik ini ekstrim, radikal, teroris, provokator. Enggak, saya nggak peduli. Karena saya tidak ridho kalau ada satu rakyat di Indonesia yang tidak bersalah dizalimi. Jangankan rakyat itu orang Islam, andai kata rakyat itu bukan Islam pun nggak boleh kita zalimi, saudara. Apalagi kalau rakyatnya orang Islam, saudara. Nah, jadi saya janjikan insya Allah pulang dari sini, dari apa informasi yang saya dapat ini semua, kita akan coba tuangkan lagi nanti, kita akan surati secara resmi. Waktu itu kita udah surati presiden. Resmi kita kirim surat ke Bapak Presiden. Kita protes keras. Kenapa Anda tidak mau menjadikan ini sebagai bencana nasional? Nah, singkat saja, tadi siang saya juga ada mengisi di Aceh Utara dan Biren. Nah, ada satu bagian yang saya mau ulangi di sini, saudara. Hanya sekedar buat bahan pikiran kita semua, bahan pemikiran. Dulu tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hari ini terjadi tsunami, besok Presiden Soeharto langsung mengumumkan status bencana nasional. Begitu diumumkan, semua perangkat negara, semua instrumen pemerintahan turun kerja. Bantuan luar negeri datang, dalam waktu yang singkat semua selesai. Itu tahun 92. Kemudian kita lihat tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, sudah. Nah, ketika terjadi hari ini tsunami Aceh, besok pemerintah, saat itu presidennya Pak SBY, langsung mengumumkan, wah ini bencana besar, nggak ditunda lagi sebagai bencana nasional. Begitu diumumkan, banjir bantuan dari semua negeri, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, bahkan dari Timur Tengah, saudara. Nah, saya masih ingat benar, dari FPI saja dulu kita menyalurkan, yaitu ada 50 perahu speedboat dari negeri Oman, saudara, untuk dibagi-bagi kepada nelayan yang ada di Melabu, saudara. Kita bagi-bagi semua. Sampai ini bantuan itu banjir, luber, sampai kita jadi bingung, ini mengurusnya bagaimana. Kenapa? Karena diumumkan bencana nasional. Nah, sekarang kita tanya, lalu kenapa? Kok sekarang kan bencananya nggak kalah sama tsunami? Bahkan kalau dari segi wilayah, saudara, luasan sana. Nah, dulu tsunami itu kan cuma wilayah Banda Aceh, Aceh besar, sampai ke Merak, saudara, nggak sedahsyat ini. Walaupun memang kita akui kalau bicara dari segi yang meninggal dunia, waktu tsunami 2004 jauh lebih besar. Hampir 150.000 orang yang meninggal dunia. Kami dari FPI sendiri, saya bawa laskar FPI 1.300 orang. Saya kumpulkan dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kita bawa ke Banda Aceh. Kita sebar. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan mayat dan mengurusnya. Kita urus, kita masukkan ke kantong mayat, kita sholatkan, kemudian kita kuburkan, ya Allah. Nah, saat itu berat medannya. Tapi karena diumumkan sebagai bencana nasional,
Kita kerjanya ringan. Saya bisa bawa 1.300 orang. Oh, bagaimana tuh 1.300 orang? Kapal nggak punya, saudara. Nah, begitu diumumkan bencana nasional, kita cuma hubungi saudara Pelni. Pelni, ini kita punya 1.300 relawan. Bisa gak bantu kita? 1.300 orang ini dikirim ke Aceh. Disediakan 2 kapal, disediakan. Nah, jadi itu kalau bencana nasional semua bergerak. Tapi kalau nggak diumumkan bencana nasional, ya begini, saudara, kondisinya. Jadi seolah-olah hanya bencana lokal biasa, cukup yang ngurusin pemerintah daerah setempat. Paling-paling dari pemerintah pusat cuma ngebantu begitu aja, saudara. Jadi ini sudah kita protes. Nah, baiklah, muncul pertanyaan. Ada yang tanya, Habib, kenapa ya kok dulu 92 NTT tsunami diumumkan, 2004 tsunami Aceh diumumkan bencana nasional, kenapa sekarang kok enggak? Nah, saudara, inilah yang saya mau sampaikan, yang tadi sudah saya sebutkan waktu di mana tadi sore kita di Biren, ya. Kalau masalah bencana ditarik-tarik ke urusan politik, ya begini jadinya, saudara. Urusan bencana tuh nggak boleh ditarik ke politik. Urusan bencana itu urusan kemanusiaan. Bagaimana cara kita membantu? Nggak usah cerita politik, saudara. Nggak usah cerita kepentingan. Pemerintah pusat nggak usah cerita apa yang bisa diambil dari Aceh. Enggak. Ini bukan saatnya, saudara. Nah, tapi setelah saya pelajari dengan kawan-kawan, oh, pantes kok tsunami Aceh diumumkan, giliran ada bencana nggak kalah besar nggak diumumkan, saudara. Kalau diumumkan bencana nasional, memang bantuan asing datang besar-besaran. Tapi yang datang bukan hanya bantuan aja, jurnalisnya juga datang, penulisnya juga datang, penelitinya juga datang, bahkan anggota-anggota departemen-departemen mereka ikut datang. Nah, kalau mereka datang, orang-orang barat tuh usir. Kalau udah datang mau tahu, ini kenapa begini? Dari mana nih air datang? Nah, kenapa ini bisa ada lumpurnya? Itu akan mereka telusuri, saudara. Nanti begitu mereka telusuri, oh, ada hutan yang digundulkan. Mereka akan foto, mereka bawa alat, bawa drone, bawa segala macam, saudara. Nanti kalau mereka udah tahu, ini perusahaan yang mana? Ditelusuri lagi, itu perusahaan milik siapa? Nah, diselidiki lagi, itu izinnya dari mana? Itu nanti keungkap, mana pejabat yang terlibat, saudara. Ini yang mereka takut, saudara. Nah, lalu kenapa waktu tsunami di Aceh kok mereka nggak takut? Karena tsunami di Aceh itu ombak dari laut, nggak ada manusia yang salah. Kan ombaknya datang dari laut, nggak ada yang salah. Dan salahnya nggak ada, ombak dari laut datangnya. Kalaupun diselidiki siapa yang salah, ya siapa yang ombak, saudara. Nah, kira-kira jelas siapa? Bu, jelas Bu, ya. Beda dengan bencana banjir bandang, saudara. Ini datangnya dari gunung. Ada apa? Ada nakal di sana. Ada yang gunduli hutan, ada yang tambang-tambang ilegal, saudara. Nah, pantas pada saat tsunami di Aceh spontan langsung jadi bencana nasional. Begitu sekarang mereka takut. Sebetulnya, saudara, saya lihat Bapak Presiden kita baik, mau dia menyatakan ini bencana nasional. Cuman yang kurang ngajarnya ini banyak pembisik-pembisik yang memang punya kepentingan. Kepentingan apa? Mereka terlibat dalam penggundulan hutan. Nah, karena mereka terlibat dalam penggundulan hutan, kan beberapa menteri terlibat, saudara. Nah, sehingga mereka memberikan laporan-laporan asal Bapak senang. Jadi kalau Presiden tanya, gimana soal Aceh? Udah beres, Pak. Udah beres, Pak. Mayat-mayatnya udah ketemu semua, udah dikumpulkan, Pak. Lalu gimana lumpur-lumpur? Udah rapi, Pak, udah dikerok itu. Udah beres, Bapak udah nggak usah pakai lagi listrik, bagaimana? Udah rapi, listrik semua udah nyala. Ya kan ada menteri yang bohong, Pak Presiden. Tahu lagi, Pak. Jangan sebut nama, tapi yang disebut benar. Bukan saya yang nyebut ya, tapi yang disebut benar. Nah, jadi kita lihat kalau depan presiden aja dia berani bohong. Ada rakyat, ada pimpinan, ada kamera. Presiden tanya, gimana listrik? Udah beres belum? Oh, udah beres. 97% udah nyala semua. Enak bener itu bohong. Nah, kalau saya melihat kenapa dia nggak bohong? Ada yang dilindungi, sudah. Ada yang dilindungi supaya presiden udahlah. Ini masalah bencana lokal. Ini bencana biasa. Ini gampang, nanti kita yang beresin, Pak. Nah, Bapak Presiden kita gampang percaya.
sama orang-orang di sekitarnya, saudara. Nah, akhirnya inilah yang terjadi. Nah, maka itu kemarin dari FPI sendiri kita surat langsung minta presiden untuk menyatakan bencana nasional. Saya teriak di atas mimbar, saudara. Bahkan kita marah habis di atas mimbar. Rekamannya bisa lihat. Ada di IBTV, saudara. Ada apa? Mereka nggak mau untuk menyatakan bencana nasional. Akhirnya ribut, punya ribut. Nah, kemarin ada jalan tengah, saudara. Kemarin kabinet, para menteri duduk dengan DPR RI. Begitu duduk dengan DPR RI, akhirnya sepakat dibentuk Satgas, saudara, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera. Dia nggak sebut bencana nasional, ya. Cuma disebutnya ini adalah Satgas Penanggulangan Bencana dengan skala nasional. Nah, saya sudah bertanya kepada pimpinan DPR yang di Jakarta, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya bagaimana? Jadi mereka akan bikin kantor di Aceh. Jadi di Aceh akan dibikin kantor, nanti orang-orang pusat, saudara, baik dari DPR-nya maupun dari menterinya, mereka akan berkantor di Aceh sampai pemulihan itu selesai. Nah, saya bilang kalau memang betul seperti itu, ini kabar baik buat kita. Tapi mesti kita kawal. Nah, kadang-kadang kita dikasih kabar begitu, udah senang aja, tahu-tahu nggak ada buktinya. Nah, sementara ini saya dapat kabar seperti itu. Ini kabar lumayan baik. Terus saya protes juga, tapi percuma. Saya bilang, kalau ini berjalan, sementara bantuan asing di stop, percuma. Kita protes, karena kemarin Presiden mengatakan, kita nggak butuh, kita mampu. Nggak usah pakai minta bantuan luar negeri, kita malu. Oh, saya protes, kenapa jadi malu? Saudara, kalau ngutang, malu. Kalau ngutang, malu. Kalau korupsi, harus lebih malu. Nah, ini kan orang ngebantu, sudah. Kita sampaikan. Nah, tapi alhamdulillah, kemarin Presiden berubah lagi. Kemarin Presiden menyatakan, siapa tuh yang nolak bantuan asing? Bodoh itu. Alhamdulillah. Maksudnya bodoh mungkin bahlul ya. Masalahnya bahlul ya. Kira-kira jelas, Pak, ya. Nah, jadi ada perkembangan baik, walaupun belum dinyatakan bencana nasional, tapi kalau Satgas ini kita kawal betul-betul dia kerja, betul-betul bantuan dalam maupun luar negeri itu keluar, insya Allah itu akan menjadi solusi. Tapi jangan mudah percaya, Pak, Bu, ya. Nah, saya akan terus awasi ini. Di Jakarta akan terus saya awasi, saya dorong, saya korek, sampai betul-betul ini bekerja sebagaimana kita harapkan. Insya Allah. Baik, yang berikutnya. Ini berikutnya Ustaz bilang, Masya Allah. Tengku pertanyaannya, ini kira-kira ini bencana ada kaitannya dengan pemerintahan. Nah, ini kira-kira nih nanti terulang lagi ya. Ini yang namanya apa namanya bencana, saudara. Bencana kalau menimpa seseorang atau menimpa suatu masyarakat, ini ada pembagian yang berbeda. Saya bicara perorangan dulu. Kalau kita bicara perorangan, bencana itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi azab. Jadi jangan langsung memvonis setiap bencana ini azab. Belum tentu, saudara. Belum tentu, saudara. Nah, bagaimana cara kita membedakan mana yang ujian, mana yang peringatan, dan mana yang azab, saudara? Cara membedakannya, ini saya masih bicara perorangan, belum bicara masyarakat. Cara membedakannya, kalau yang mendapat musibah, saudara, orang yang muttaqin, orang yang betul-betul beriman dan takut kepada Allah, seperti para rasul, para nabi, para aulia, para wali, saudara, orang-orang sholihin, saudara. Kalau mereka ini kena musibah, maka dipastikan musibahnya adalah ujian. Loh, kenapa? Karena memang mereka orang-orang suci, ada di sisi Allah, nggak berbuat dosa. Jadi bukan azab buat mereka, ujian. Nah, kalau pertanyaannya kenapa mereka diuji, saudara, liraf'i darajatihim indallah, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Nah, makanya para nabi kita lihat semakin luar biasa ujiannya, saudara, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, sampai ada istilah ulul azmi minar rasul, saudara.
Nah, itu nabi diuji oleh Allah. Tapi kalau nabi, rasul, wali diuji, itu adalah musibah dia dapat, itu adalah ujian. Nah, sekarang yang kedua, saudara, peringatan. Nah, peringatan itu bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Saudara, kaum muslimin secara umum. Saudara, kalau ada orang Islam, dia muslim. Saudara, dia baik, tapi kadang-kadang dia masih sekali-sekali suka ninggal sholat, sekali-sekali suka ngebentak orang tua, sekali-sekali masih ada aja maksiat yang dia kerjain. Saudara, nah yang seperti ini, kalau dapat musibah, musibah itu adalah peringatan. Kenapa diberi peringatan? Karena Allah masih sayang sama dia. Kalau Allah nggak sayang, nggak pakai kasih peringatan, langsung diazab ya. Allah kasih peringatan. Untuk apa dikasih peringatan? Agar dia insaf, agar dia sadar. Nah, kalau dia sudah sadar, dia insaf, maka kebaikannya dia lebih tingkatkan, keburukannya dia stop, dia nggak kerjain lagi. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka musibah yang dia dapat untuk menghapus dosanya. Nah, yang begini ini dosanya dihapus, asal dia sadar, dia tobat kembali ke jalan Allah, saudara. Nah, insya Allah umat Islam ini kalau dapat musibah, ya kalau nggak ujian, ya peringatannya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang ketiga, lalu kapan itu musibah jadi azab? Kalau musibah tadi menimpa orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Nabi, saudara, atau orang yang ngaku Islam tapi nggak pernah mengamalkan Islam, sholat enggak, puasa enggak, saudara, nah, kemudian juga zakat enggak, saudara, bahkan dia hampir tiap hari kerjaannya maksiat, dia judi, dia zina, saudara, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia berzina, udah macam-macam maksiat dia lakukan. Nah, kalau orang yang semacam ini mendapat musibah, itu adalah azab. Nah, bukan ujian, bukan peringatan, itu adalah azab yang Allah dahulukan di dunia ini, sementara azab akhirat azab lebih keras lagi dan menanti dia pada nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Cuma ada yang lucu nih Pak, Bu. Ada yang lucu. Ada orang ngaku Islam, hidupnya jadi preman. Orang sini tahu preman ya? Tahu preman ya? Kayaknya udah jadi bahasa semua tuh preman. Dia jadi preman, saudara. Gua pernah sholat, gua pernah puasa, kerjaannya maksiat udah tiap hari. Sekali waktu dapat musibah, dia sakit berat, datang nengokin kawan-kawannya, ditanya, bro, kenapa bro? Anda jawab, Anda lagi diuji Pak Allah. Gimana ceritanya preman diuji? Saudara, wali saja nih walinya, para rasul, para nabi, para wali, orang soleh, itu kalau dapat musibah nggak berani ngaku-ngaku diuji. Saking apa? Saking takutnya kepada Allah. Begitu dapat musibah, apa yang akan lakukan? Dosa apa yang kita kerjakan? Takut kalau Allah sampai marah sama dia, saudara. Orang yang soleh, yang wali, nggak berani, saudara. Kalau dapat musibah untuk yang buruk itu ujian. Giliran preman, kita jangan sampai ini Allah lagi ujian. Allah itu bukan diuji, itu lagi diazab. Mas untung, kalau begitu diazab, dia masih panjang umur. Ada kesempatan untuk dia bertobat. Kalau nggak panjang umur, makanya mati subur khati. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu saya ingin menunjukkan soal apa itu makna musibah secara perorangan. Nah, sekarang kita bicara secara masyarakat, satu kesatuan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat, saudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, saudara, aman, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, Allah janjikan la fatahna 'alaihim, niscaya kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ardh, keberkahan yang Allah turunkan dari langit atau keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Ini janji Allah. Nah, mustahil Allah itu tidak menepati janji, saudara.
Tapi ada kebalikannya yang mesti kita hati-hati. Walakin kadzabu. Akan tetapi penduduk-penduduk negeri itu banyak yang mendustakan Allah, tidak beriman kepada Allah, mendustakan hukum Allah. Apa yang terjadi? Allah sendiri yang mengatakan, "Akhadnahum bimakan yaksibun." Niscaya kami akan siksa mereka lantaran apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya dari ayat tadi, satu, kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, Allah kasih keberkahan. Berkah sawahnya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah kebunnya, berkah rumahnya, saudara, berkah gunungnya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah semuanya. Sudah. Tapi kalau coba-coba nggak beriman dan nggak bertakwa kepada Allah, saudara, maka Allah akan siksa mereka. Nah, makanya kembali kepada pertanyaan tadi, ini kira-kira ini Aceh ini masuk yang mana nih, saudara? Nah, tentunya kita nggak bisa main tuding, saudara, nggak bisa. Itu perlu pembelajaran mendalam, itu perlu dilihat. Tapi kalau saya lihat secara dohir, saudara, memang di Aceh maksiat ada, memang di Aceh juga kemungkaran ada. Tapi secara dohir yang saya lihat, dengan adanya konon syariat di Aceh ini, secara umum jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lain. Saudara, secara umum saya lihat tuh mata kepala saya sendiri, bagaimana perempuan-perempuannya pada pakai jilbab, pakai hijab, menutup dia punya auratnya, saudara. Begitu juga yang lelakinya, anak kecilnya di pada pakai piki, saudara. Di mana-mana kita lihat, walaupun di jalan, nggak sampai di situ. Pesawat-pesawat terbang, saudara. Itu dari Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Manado, Jakarta ke Makassar, kemana terbang, saudara, nggak ada tuh pramugari pakai jilbab. Tapi coba kalau dari Jakarta turun di Aceh, pada pakai jilbab, nah, semua pramugari pakai, yang nggak pernah pakai jilbab dia pakai. Nah, itu dasarnya konon syariah, saudara. Alhamdulillah. Nah, melihat dari itu saya yakin, insya Allah, saudara, bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah ujian, sekurangnya peringatan. Nah, saya yakin ujian karena orang Aceh baik, peringatan yang mungkin masih ada segelintir yang tidak baik, tapi azab insya Allah enggak. Karena Aceh ini bukan negeri kafir, bukan negeri murtad, bukan negeri penjahat, saudara. Ini negerinya para guru, tuan guru, abadi, daya-daya di mana-mana, saudara. Nah, makanya saya nggak terima di medsos tuh kadang-kadang ada yang nyerang Aceh. Anaknya banyak kasihan sih, anaknya begini sih, atau jahat sih. Oh, saya nggak terima, kurang ajar itu orang, saudara. Dia nggak tahu Aceh, dia nggak pernah ke Aceh, seenaknya menghina daripada bangsa Aceh. Na'udzubillah min. Nah, jadi itu kepada Ustadz penanya tadi, jadi artinya kalau ditanya ini di Aceh bagaimana nih? Insya Allah Ustadz, ini ujian dan paling tidak peringatan, insya Allah. Nah, kalau pertanyaannya apa ini akan berulang, bisa jadi. Nah, kalau Acehnya downgrade, artinya downgrade nih, turun begitu. Sekarang imannya kuat, atau besok masih ada lebih. Hati-hati, saudara. Hari ini pakai konon syariat, tahu-tahu besok konon syariat dicabut, saudara, bisa jadi musibah bisa datang lagi. Na'udzubillah min. Tapi selama dijaga, nggak usah khawatir. Insya Allah musibah seperti ini tidak terjadi lagi bangsa Aceh. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tambahan, masih soal tadi, saudara, kalau ada pertanyaan, kenapa si Aceh sering dapat bencana? Bukan sekali dua kali, sering dapat bencana, saudara. Dulu zaman Belanda, saudara, 350 tahun Aceh nggak pernah berhenti perang. Daerah-daerah lain semua takutan sama Belanda, Aceh doang yang nggak takut, saudara. Andaikan ketika itu Aceh takluk, seluruh Indonesia, saudara, nggak ada ini yang namanya negara Indonesia. Nah, jadi 350 tahun perang terus, saudara. Bagaimana pejuang-pejuang Aceh dulu, Teku Umarnya, Nyakdennya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kemudian setelah itu, begitu kita merdeka, saudara, ada aja yang fitnah orang Aceh. Katanya mau memerdekakan diri lah, dulu zaman-zaman Tengku Daud akhirnya perang lagi, saudara. Aceh dikejar lagi. Setelah itu udah tenang, udah damai, tahu-tahu, saudara, di Aceh ini karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, timbul konflik lagi. Itu peristiwa DOM, daerah operasi militer, berapa ribu yang mati, saudara.
Wah, kalau mau cerita itu udah luar biasa, udah penderitaan orang Aceh nih luar biasa. 2004 dapat tsunami, baru laut menghantam daratan Aceh. Udah tenang, tahun 2025 dari gunung udah. Saudara, ini ada apa nih kok bertubi-tubi? Nah, saudara, kita jangan suzon kepada Allah. Kita harus husnuzon. Karena ada hadits qudsi, Allah mengatakan ana inda dzanni abdi. Saya sesuai dengan dugaan hamba saya. Artinya kalau hambanya husnuzon, yakin Allah itu baik, yakin Allah itu Rahman Rahim, niscaya Allah akan perlakukan dia sebagaimana yang dia duga. Tapi kalau nanti dia berprasangka tidak baik kepada Allah, oh Allah mempersempit rezekinya, Allah bikin susah hidupnya, nanti Allah bikin susah dia punya hidup. Nah, jadi Allah tergantung bagaimana kita punya prasangka, saudara. Maka itu ahsinu dzannakum billah. Perbaikilah, perindahlah dugaan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau dapat bertubi-tubi begitu, jangan langsung merasa wah, jangan-jangan Allah marah. Ajak ini bertubi-tubi. Jangan, saudara. Jangan, justru kita mesti optimis. Oh, ini jangan-jangan bangsa Aceh, saudara, lagi diperhatikan oleh Allah. Loh, kenapa saya bisa bicara begini? Ada hadisnya, saudara. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kata beliau, asadun nasi bala'an al-anbiya. Summan salihun. Summan amsal fal amsal. Kata Nabi apa? Kata Nabi, manusia yang paling banyak dan paling keras, paling dahsyat ujiannya, paling berat, saudara, adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi disayang Allah, bertubi-tubi. Mereka punya dapat ujian, justru karena disayang. Bukan karena Allah benci mereka, Allah sayang. Saudara, itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, as-salihun, orang-orang soleh, saudara. Itu ujiannya lebih berat daripada yang nggak soleh. Allah sayang sama mereka. Terus kata Nabi, setelah itu al-amsal fal-amsal. Orang yang sepertinya. Artinya, makin tinggi kedudukan di sisi Allah, makin hebat iman takwanya, ujiannya makin berat. Nah, kalau ngambil hadis ini nih, kita ngambil hadis ini nih. Dari seluruh bangsa Indonesia, ujian yang paling berat adalah orang Aceh. Artinya apa, saudara? Kenapa paling berat? Bisa jadi karena Aceh yang terbaik, karena Aceh yang terkuat, karena Aceh yang paling menonjol Islamnya, karena Aceh yang betul-betul diperhatikan dan disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya kita husnudzon. Karena para nabi diuji, ya karena memang disayang Allah. Saudara, dan ujiannya paling berat, ya karena memang Allah sayang sama mereka kok. Nah, kalau bangsa Aceh ujiannya lebih berat daripada yang lainnya di Indonesia ini, saya yakin karena memang di sini ada keistimewaan berkaitan dengan perjuangan Islam di Indonesia sehingga ujiannya lebih berat. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda sabar, Anda lulus dari ujian ini, Anda akan menjadi bangsa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Tadi ada tambahan sebagian sebetulnya sudah terjawab juga, tapi soal konsep tadi itu tadi saudara katakan kita kerjasama lah dengan semua komponen, dan generasi Gen Z jangan dilupain. Jadi Gen Z ini walaupun generasi paling muda, tapi mereka nih inovatif, jadi kreatif, inovatif. Itu kalau kita karyakan, kita berikan kepercayaan, mereka akan kerja nggak kalah dengan gen milenial, insya Allah. Baik, saya pikir itu udah, ibu tadi juga sebagian sudah menjawab, ibu ya. Nah, jadi saya jawab semua tadi empat-empatnya, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Silakan lanjut kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Satu yang sulit dari Syekh itu dari desa. Beliau bertanya, mungkin ini kadang kita sedang musibah. Lantas bagaimanakah cara untuk Aceh kembali seperti sedia kala tanpa harus menggadang-gadangkan kalimat merdeka? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Dari yang masuk satu, mungkin langsung bisa jawab. Saudara, bukan Anda saja yang teriak merdeka, saya juga teriak merdeka ini lebih keras.
Merdeka. Tapi tanya dong, merdeka apa nih, Beb? Yang belakang langsung bilang merdeka Aceh. Nah, saya mau ajak semua masyarakat di Aceh, saudara. Saya mau ajak, saudara. Ini yang dijajah bukan bangsa Aceh saja. Semenjak penjajah Belanda itu pergi dari kita punya negeri, masuk ke orde lama, orde baru, orde reformasi, orde liberal, orde pembohong kemarin ini, saudara. 10 tahun kita dibohongin dulu, saudara. Nah sekarang kita ini artinya apa? Dijajah oleh kezaliman, dijajah oleh korupsi, dijajah oleh pejabat-pejabat yang bejat, dijajah oleh oligarki busuk. Nah maka itu saya pengen Aceh jangan merdeka sendirian dong. Kita merdeka rame-rame. Saudara, bagaimana Anda? Saya pengennya orang Aceh ikut berjuang bersama-sama. Bahkan saya minta Aceh yang menjadi lokomotif perjuangan. Aceh yang berada paling depan, pintu gerbang masuknya Islam di Indonesia. Aceh ini justru menjadi kunci kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Saya minta Aceh menjadi lokomotif pimpinan perjuangan kemerdekaan negeri Indonesia dari segala kemungkaran dan kemaksiatan. Merdekakan Indonesia dari koruptor, merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat, merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, merdekakan Indonesia dari riba, merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan, kemungkaran, narkoba, judi, dan lain sebagainya, saudara. Ya, Indonesia harus merdeka dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap perang melawan mafia, siap perang melawan oligarki, siap perang melawan korupsi. Takbir! Sallu alaihi. Nanti sama-sama kita baca qasidah anti korupsi. Ada nanti yang akan pimpin saudara qasidah anti korupsi, supaya kita jadikan korupsi musuh bersama kita. Setuju tidak? Nah kalau Aceh merdeka sendiri, saudara, nah terus saya berjuang sama siapa? Jangan, kita bareng-bareng kita merdekain Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, teriak terus merdeka. Tapi bukan Aceh merdeka, Indonesia merdeka dan segala kezaliman. Takbir! Setuju tidak? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi, siap merdekakan Indonesia dari oligarki, siap merdekakan Indonesia dari narkoba, siap merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ada lagi pertanyaannya? Ya, kita persilakan kepada yang penanya berikutnya. Masih dari menunggu dari saat sejenak, dipersilakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marhaban. Islam dengan penuh rasa hormat pada malam yang sangat berbahagia ini, dialog maupun curhatan bangsa Aceh sudah sebenarnya habis. Dari dulu kami sangat ingin yang seperti ini. Kami rakyat Aceh, lebih-lebih milenial muda ini, ingin bersuara, ingin bersandar, ingin menyuarakan isi hati dan bangsa Aceh. Maka Habib, dari arahan Habib tadi, bimbingan Habib, singkat saja, yaitu hari ini Habib kita lihat rakyat Aceh kurang dipenuhi oleh TNI. Kenapa? Kalau bahasa gasalnya, kenapa sejahat itu mereka terhadap bangsa Aceh? Apa yang disembunyikan? Padahal isi bumi kami yang diangkat. Nah, sudah Nabi. Terima kasih. Emang kalau generasi muda ya, nah, kalau nanya tuh saudara, singkat, padat, nusuk dan alhamdulillah.
lillah. Nah, saudara, memang ada problem yang kita harus selesaikan bersama. Maaf, saya lihat memang pemerintah pusat, saya lihat, mudah-mudahan dugaan saya tidak benar. Tapi saya merasa pemerintah pusat ini banyak curiga dengan segala pergerakan masyarakat di Aceh. Kenapa? Karena trauma. Nah, sebetulnya kan yang trauma bukan hanya pemerintah pusat, justru orang Aceh yang trauma dengan dom dulu, saudara. Nah, tapi saya lihat pemerintah di sana juga trauma. Bawaannya pokoknya kalau Aceh bergerak sedikit, wah mau merdeka. Nah, Aceh teriak sedikit, wah mau merdeka. Itu namanya trauma, saudara. Enggak boleh Aceh berkerumun, kumpul, saudara. Wah, ini ada apa lagi? Nah, makanya kemarin begitu dikibarkan bendera bulan bintang, orang kabut di Jakarta, saudara. Nah, itu apa? Itu karena trauma, ada kecurigaan. Seolah-olah nih, kenapa nih? Dia diinikan lagi. Wah, ini mau merdeka lagi, dia mau perang lagi. Nah, sebetulnya nggak boleh begitu. Jangan terlalu curiga. Kecurigaan trauma semacam itu mesti kita buang. Nah, kita kan sudah ada perjanjian Helsinki yang orang Aceh sudah 20 tahun nunggu, belum semua butirnya dipenuhi. Bahkan hanya baru beberapa butirnya. Kalau anak muda kita tadi tanya soal kekayaan Aceh, padahal kalau perdamaian Helsinki itu betul-betul dilaksanakan, itu salah satu isinya di dalam, saudara, 80% hasil tambang Aceh, 70% hasil bumi Aceh untuk Aceh. Yang 30% itu untuk pusat, dikelola, dibagi ke berbagai daerah. Ini sebetulnya perjanjian udah bagus, cuman belum dilaksanakan sampai saat ini. Yang dilaksanakan masih terbalik. Bahkan yang dilaksanakan 80% buat di Jakarta, 20% buat Aceh. Nah, sehingga pembangunan di Aceh tertunda-tunda, terlunta-lunta. Nah, maka itu saya kemarin di Jakarta terus menyuarakan. Makanya saya marah betul. Sebulan yang lalu, saudara, begitu ada bencana di Aceh, saudara, ada warga Aceh yang bawa bendera bulan bintang, ada yang bicara soal perjanjian Helsinki, ada anggota DPR RI, saudara. Yang kurang ajar apa dia bilang? Sudahlah, orang Aceh nggak usah cerita-cerita Helsinki lagi, nggak usah cerita-cerita perdamaian Helsinki, itu udah selesai itu. Ngawur itu anggota DPR, saudara. Selesai dari mana? Jangan sembarangan dia kecilkan. Ini perdamaian, saudara. Negara wajib untuk mematuhi poin-poin yang ada di perdamaian, dan GAM juga wajib untuk memenuhi poin-poin yang ada dalam perdamaian. Ini perdamaian, bukan main-main, saudara. Artinya apa? Artinya GAM dengan pemerintah Indonesia duduk sederajat ketika itu, saudara. Nah, akhirnya sepakat damai, tidak ada lagi letusan senjata, sepakat hidup bersatu lagi, saudara. Tapi ada poin-poin yang disepakati. Nah, saya minta baik GAM maupun Republik Indonesia jangan ada yang mengingkari perjanjian. Betul? Saya mau tanya sekarang, wajib tidak memenuhi perjanjian? Wajib tidak? Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah, saudara. Nah, soal bendera juga belum selesai. Ya, di dalam perjanjian Helsinki, saudara, ada ketentuan bahwa tiap daerah Aceh berhak untuk punya bendera daerah. Hanya saja, saudara, pemerintah Jakarta mau silakan bikin benderanya, tapi jangan bendera GAM. Itu yang jadi masalah. Jadi ini ada ego, saudara, yang belum bisa dijinakkan, saudara. Takut kalau melihat bendera bulan bintang. Wah, ini mau angkat senjata lagi. Wah, ini mau perang lagi. Wah, ini ntar tentara ada yang mati lagi. Nah, nggak bisa. Kalau selalu ketakutan begitu, bagaimana kita bisa damai sejati? Betul? Nah, jadi sekali lagi, saudara, hal-hal ini sebetulnya bisa diselesaikan. Makanya saya sudah sampaikan ke anggota Dewan di Jakarta, tolong selesaikan dong, penuhi dong butir-butir perjanjian Helsinki. Nggak bisa sekaligus satu-satu dipenuhi sampai semua dipenuhi. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2004 dulu sampai sekarang udah 2026 ini masuk. Udah 20 tahun lebih. Nah, karena itu saya tetap, saudara, ikut butir perjanjian tersebut. Saya cinta Indonesia, saya cinta Aceh, saya cinta semua. Saya tidak mau ada lagi di antara kedua belah pihak
angkat senjata menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang di Jakarta sana saudara bisa kita dorong. Saya masih dorong terus supaya janganlah, udahlah Aceh ini jangan diganggu, jangan bikin gaduh. Aceh lagi tenang-tenang, 40 lah mau diambil. Nah, kemarin kan ribut ada 40 untuk mau diambil. Aceh lagi tenang-tenang, 40 mau diambil. Aceh lagi tenang-tenang, saudara, sebelum terjadi bencana, Mu'allim saudara marah besar. Mu'allim gubernur Aceh saudara. Apa beliau bilang? Hei, atuh perusahaan-perusahaan penambang ilegal, pendapat dia bawa eskavator, dia gunduli hutan Aceh, itu nanti berbahaya buat Aceh. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam harus keluar. Kalau tidak keluar, saya yang keluarkan. Luar biasa, itu memang gubernur mesti begitu. Gubernur mesti berani, tegas, lindungi alamnya. Takbir. Itu beliau menyampaikan itu sebelum bencana, saudara. Karena memang yang namanya hutan digunduli, saudara, pasti akan mendatangkan bencana. Oh, orang Jakarta jawab, ya tapi kan ini hasil bumi mesti dinikmati. Ini kan yang namanya emas mesti dinikmati. Ini kan pemberian Allah. Masa kita nggak boleh gali emas? Masa nggak boleh gali nikel? Bukan nggak boleh, ada aturannya. Ada aturannya, ada regulasinya. Oh, mau tambang emas di daerah mana? Pelajari dulu. Membahayakan masyarakat atau tidak? Oh, ini membahayakan, nggak boleh. Oh, di sana nggak membahayakan, silakan. Nah, cara ngatur izinnya juga diatur, ada regulasinya. Saudara, jangan setiap orang dikasih izin, digunduli Aceh ini, diambil minyaknya, diambil emasnya, diambil nikelnya. Kan kurang ajar, saudara. Orang Aceh ini sendiri masih banyak yang belum dapat kerjaan, ternyata kekayaan Aceh udah diambil oleh orang-orang asing maupun oleh orang-orang yang luar dari Aceh. Betul? Insya Allah. Jadi sekali lagi saya berikan penghargaan, apresiasi, terima kasih kepada Mu'allim, begitu juga kepada para bupati yang ada di Aceh, begitu juga wali kota semua saudara. Bagaimana sebelum terjadinya daripada bencana, sebetulnya mereka udah protes ke pusat. Saya tahu Mu'allim udah protes, wali kota udah protes, saudara, sampai kejadian. Nah sekarang saya lihat begitu kejadian, Mu'allim dengan para bupati turun ke bawah, saudara. Nggak tidur, itu mata sampai bengkak begitu, nggak tidur. Sudah sampai lelahnya luar biasa. Pemimpin memang mesti begitu, mesti begitu yang namanya pemimpin, saudara. Nah jadi jangan pemimpin cuma terima gaji buta, uang banyak, dapat mobil dinas yang enak, tapi rakyat susah dan nggak turun, itu bukan pemimpin. Nah begitu banggalah, bersyukur Anda punya Mu'allim di sini, Anda punya bupati-bupati yang lain. Saya minta jaga kekompakan, jaga persatuan, jaga Aceh, dan mari kita berusaha secara baik-baik. Bagaimana perjanjian Helsinki bisa dipenuhi tanpa pertumpahan darah. Seluruh takbir. Sallallahu. Masih ada? Oh ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Anak Habib Nazaruddin, adalah sebagai ketua DPD FIA Timur. Mungkin Habib dulu pernah dengan kisah ketika perhatikan DPD FIA Timur dihalang oleh pemerintah karena Ridwan Kamil. Cuma mungkin pertanyaan Anda agak ekstrim dikit. Ekstrim banyak kenapa? Beberapa tahun ini ternyata kunci permasalahan di Indonesia ini ada di Naga 9 nih. Itu sumber masalah. Maka kami dari Aceh, mungkin di seluruh Indonesia, umat Islam yang cinta dengan tanah air, yang cinta dengan agama, kapan saatnya kita offset itu cita-cita PKI Naga 9 yang telah menguasai negeri ini? Kapan ulama bahasa lain melakukan jihad? Itu yang kami buka. Terima kasih. Ya. Takbir. Ini pertanyaan ini saudara ngeri-ngeri sedap. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Salah jawab langsung pulang Jakarta ditangkap ini. Tapi saya sepakat ya kawan, memang 9 naga ini berbahaya. 9 naga ini sudah kelewat batas, saudara, dan saya sudah beberapa kali di atas mimbar mengajak umat, ayo jadikan naga sebagai cacing. Setuju tidak?
Setuju tidak? Gimana caranya? Nomor satu, kita perkuat persatuan dulu, saudara. Jadi nggak bisa kita main kucor, main bunuh, main bakar, nggak begitu. Karena itu yang kita lakukan, akhirnya kita ribut sesama kita, mereka yang berpertangan senang, saudara. Nah, jadi saya sepakat dengan penanya tadi, 9 naga ini berbahaya. Anda boleh lihat rekaman saya di IBTV, saudara, di mana tempat, kalau udah bicara 9 naga, kita lawan. Bahkan baru 3-4 bulan yang lalu, kita bikin tablet akbar di Banten untuk melawan PIK 2, saudara. Kita kumpulkan puluhan ribu umat Islam, kita komandokan. Ayo kita lawan. Kalau mereka coba-coba ambil sejengkal tanah rakyat seenaknya tanpa bayar, lawan. Dan orang-orang Banten sepakat sudah. Maka sampai saat ini mereka nggak berani ngambil begitu aja. Tapi mereka gerilya. Pakai pejabat, pakai jenderal, pakai menteri, pakai ini. Suruh bujuk itu rakyat, saudara, dan seterusnya. Nah inilah yang menjadi PR kita semua. Jadi sekali lagi, saya sepakat, 9 naga memang harus dijadikan 9 cacing. Tapi bagaimana caranya? Ini perlu bukan hanya dipikirkan, tapi kita duduk, kita rapatkan, kita bahas, kita seminarkan, saudara. Nah, karena ini berkaitan dengan regulasi, ini berkaitan dengan peraturan, di mana peraturan kita banyak dibeli oleh mereka. Mereka beli anggota DPR, bikin peraturan yang enak bagi mereka, nggak enak bagi rakyat, saudara. Nah ini jadi persoalan. Jadi perangnya bukan perang dengan senjata saja, tapi ini perangnya dengan pemikiran, perang dengan strategi, perang dengan politik. Saya kasih contoh satu saja, saudara, sebelum saya akhiri. Di tahun 2016, saudara, ini kelompok 9 naga dan kroni-kroninya, wa akhwatuha. Wa akhwatuha, saudara. Mereka sudah rencanakan bagaimana ada tokoh mereka ketika itu, saudara, agar menjadi gubernur Jakarta. Setelah jadi gubernur, mereka punya langkah, jadikan dulu sebagai wakil gubernur. Langkah berikutnya jadi gubernur. Langkah berikutnya jadi wakil presiden. Langkah berikutnya menjadi presiden. Nah, kebetulan kami di FPI punya jaringan. Kami juga punya intelijen FPI. Terus kita kumpulkan beritanya, kita kumpulkan bukti dan saksinya, saudara. Ternyata ini bukan sekedar isu atau rumor, tapi memang mereka punya rencana seperti itu. Nah, akhirnya apa? Mereka berhasil menjadikan orang ini sebagai wakil gubernur di Jakarta, saudara. Setelah itu, gubernurnya mereka dolok untuk jadi presiden, saudara. Kosong orang ini menjadi gubernur, saudara. Nah, saya lihat orang ini lagi digadang. Mestinya orang ini di 2019, saudara, menjadi calon wakil presiden. Dan di 2024 dia jadi capres. Nah, begitu kami lihat seperti itu, maka saya mengajak ormas-ormas Islam untuk melakukan gerakan besar-besaran. Nah, mulai dari gerakan 411 sampai terjadi 212, kemudian masuklah pilkada di Jakarta. Saudara, dia mau jadi gubernur Jakarta. Presiden dukung dia, saudara. Panglima TNI dukung dia, Kapolri dukung dia, seluruh kementerian dukung dia, saudara. Nggak sampai di situ, seluruh televisi mainstream dukung dia, konglomerat termasuk 9 naga, semua dukung dia. Di atas kertas, nggak mungkin orang ini kalah, saudara. Kita lakukan perlawanan, saudara. Bahkan yang saya ajak bukan orang Jakarta aja, orang Aceh pada turun ke Jakarta, saudara. Semua kita ajak ke Jakarta, ayo kita lawan ini orang. Saudara, bahkan sampai beberapa pimpinan partai, saudara, mengatakan ini nggak mungkin kita bisa menang, mustahil. Udah didukung presiden, didukung semuanya, saudara, mana mungkin kita bisa menang. Nah, tapi karena umat bersatu, saudara, dan Nabi mengatakan dalam satu hadis, alaikum bil jamaah. Nah, jangan lupa tuh, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib atas kami bersatu, kerjasama, berjamaah. Kenapa? Karena pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Saya rasakan betul itu, saudara. Saat itu, saudara, ini kita sudah di pinggir jurang. Kita bagaikan telur di ujung tanduk, saudara. Saya sendiri nggak yakin apa iya bisa menang lawan orang ini. Tapi begitu kita gelar 411, begitu gelar 212, saudara, ternyata dukungan umat bagaikan bola salju, makin banyak yang dukung. Masuk pilkada Jakarta, kita menang. Sampai presiden kumpulkan kabinetnya bingung, kok kita bisa kalah?
Duitnya udah triliunan. Dia kalah, saudara. Karena sakit hati, kalah. Akhirnya saya dikejar-kejar. Dikenakan 17 pasal, saudara. Mau ditangkap. Ya saya lihat, oh ini politik, ini bukan hukum. Saya sudah berkali-kali ditahan. Saya sudah berkali-kali ngadepin hukuman, saudara. Saya tahu, kalau itu persoalan hukum, saya tidak lari. Saya hadapi, walaupun harus penjara. Tapi ini urusan politik. Kalau urusan politik, jangan dilawan pakai hukum. Politik lawan pakai politik. Dia mau nangkap kita hijau sama. Hadir. Itu politik, sudah. Sampai dia mengkap, kita lawan terus, sudah. Kita lawan terus, enggak, kita nggak berhenti. Sudah berdamnya luar biasa. Makanya begitu saya pulang dari Mekah, saudara, terjadi kerumunan di kota Jakarta, Kapolda Metro diberhentikan. Terjadi kerumunan di Jawa Barat menyambut kedatangan saya, Kapolda Jawa Barat diberhentikan. Kenapa? Karena dia memang dendam, saudara. Nah akhirnya terjadilah, saudara, apa yang terjadi kita kenal dengan KM 50. Yang mereka incar saya kok, mereka membunuh saya kok, saudara. Enggak, bukan siapa-siapa mereka membunuh, saudara, tapi nggak berhasil. Mereka tumpahkan kemarahan tersebut akhirnya kepada 6 santri, 6 pemuda, 6 laskar yang mereka culik, mereka bunuh, saudara, mereka siksa sebelum dibunuh, dan setelah mati mereka fitnah. Nah ini karena apa? Karena dendam politik. Nah kenapa saya cerita ini, saudara? Ini saya lagi melawan 9 naga. Karang kabut, saudara, nggak bisa kalau saya sendirian. Nggak bisa, saudara. Nah saat itu saya dikejar, saudara, bukan hanya dikejar, FPI-nya dibubarkan, saudara, pengurusnya ditangkapi, saudara, termasuk hanya ikut ditangkap, saudara, penjara teman-teman gua. Alhamdulillah, alhamdulillah teman-teman, berdua, saudara, saya tahan 2 tahun, hanya setahun lumayan, nyanyi terus lagi kan, saudara. Nah jadi ini saya cerita begini, itu salah satu resiko kalau kita melawan 9 naga. Enggak, kita nggak takut, saudara, nggak takut. Cuman saya minta nih sama orang Aceh, kalau besok kami dari Jakarta memberikan komando, saudara, untuk bangkit perang melawan 9 naga, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Takbir! Angkat tangan semua, angkat semua, takbir! Enggak, saya nggak bakal berhenti, saudara. Ini nyusahin rakyat, akan kita lawan terus, saudara. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh meninggalkan umat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita. Nah, selanjutnya Habib. Nah, kita minta kita rame-rame dulu nih berikrar untuk lawan korupsi. Nah, sekarang Habib diarahkan apa dia punya ininya, kemudian diajak bersama-sama sambil dijelaskan. Silakan Habib. Rame-rame kita baca sholawat. Sama-sama kita baca sholawat. Ya sholawatnya sholli wa sallim daiman ala abada wala wal asma'i man tatwahada, itu populer masyhur. Tapi nanti di setiap bait-baitnya kita akan bacakan bait-bait syair yang beliau tulis. Nanti semuanya bicara soal bangkit melawan korupsi. Di akhir-akhir setiap qasidah ada kata-kata korupsi, kita teriak sama-sama. Siap bangkit lawan korupsi? Siap aja korupsi? Siap bukan korupsi? Takbir! Salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada semuanya salli wa sallim salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man
Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi semuanya. Salih wasallim daiman ala Muhammadin wal ali wal ashabi man tawahhada wal ali wal ashabi. Negeri RI bangkrut bukan sebab subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut lantaran korupsi. Ayo kita bangkit membasmi semuanya. Salih wasallim. Semua duduk. Salih wasallim daiman wal ali wal ashabi. Saudara, saya mau tanya, Indonesia kaya nggak? Kaya nggak? Saking kayanya bukan hanya minyak bumi, sampai minyak langit banyak Indonesia, saudara. Apa minyak langit? Sawit, saudara, betul? Emasnya, kekayaan lautnya, kekayaan alamnya, saudara, tambangnya luar biasa. Kalau dikelola dengan baik dan amanat, nggak bakal ada orang yang miskin, saudara, betul? Tapi kenapa banyak yang miskin, saudara? Gara-gara apa? Kenapa rakyat banyak yang susah? Kenapa sekolah jadi mahal? Kenapa rumah sakit jadi mahal? Kenapa rakyat banyak yang susah? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sebentar dulu, sabar. Masya Allah, anak Fatrulnya semangat nih, kita doain istrinya 4 semua, insya Allah. Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Kurang semangat, coba suaranya sebagaimana semangatnya rakyat Aceh lawan Belanda, saudara. Kita lawan korupsi sebagaimana lawan Belanda. Setuju? Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Angkat tangannya semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salih hutan jadi gundul akibat korupsi.
kurang kompak. Hutan jadi gundul akibat korupsi. Akhirnya jadi banjir akibat korupsi. Banyak orang rakus lakukan korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. والآل والأصحاب من miskin makin miskin makin miskin akibat susah makin susah akibat kacau makin kacau akibat tenang semua, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim salli والآل والأصحاب من semua Aceh siap bersatu, siap lawan korupsi, siap ganyang para koruptor. Takbir, takbir. Alhamdulillah ya ikhwan, malam hari ini walaupun belum banyak, saya sudah mendengar sebagian curhatnya orang Aceh. Bagaimana kecewanya orang Aceh dan bagaimana orang-orang Aceh ini, saudara, tidak boleh sembarangan, saudara, untuk tidak dipedulikan. Maaf Pak Bu ya, saya pernah ditanya orang, Habib, orang Aceh itu sebetulnya bagaimana sih dia punya hatinya? Saya jawab, Pak, orang Aceh itu hatinya, saudara, pintunya kecil tapi dalamnya luas. Pintunya kecil tapi dalamnya luas, masuknya nggak gampang. Nah, karena pintu kecil, pelan mesti masuknya. Karena dekat orang Aceh nggak bisa main celodol lagi, sudah harus hati-hati, harus santun, harus lembut, betul. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, lihat hati orang Aceh yang luasnya luar biasa. Makanya semarah-marahnya orang Aceh, saudara, ternyata diajak damai bisa kok. Semarah-marahnya orang Aceh, diajak duduk berunding bisa kok. Nah, itulah sifat orang Aceh. Aceh, saudara, jangan sekali-kali dipermainkan, betul? Nah, begitu saya tanya sekali lagi ini semua, siap bersatu? Ya. Siap berjuang? Ya. Siap, betul? Ya. Siap lawan mafia? Ya. Siap lawan koruptor? Ya. Siap merdekakan Indonesia dari kezaliman? Takbir! Merdeka! 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 Indonesia merdeka dari korupsi, takbir! Indonesia harus merdeka dari oligarki, takbir! Indonesia harus merdeka dari segala kejahatan, takbir! Angkat tangan semua, merdeka! Merdeka! Takbir! Takbir! Hidup Islam! Hidup Aceh! Hidup Indonesia! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, saya pikir untuk hari ini cukup pertanyaannya ya. Insya Allah kapan-kapan saya datang lagi kemari, kita gelar tablik akbar. Setuju? Kita gelar tablik akbar, untuk gelar istighosah kubro insya
Nah, untuk malam ini kenapa kita cukupkan sampai di sini? Karena besok pagi saya dengan rombongan mau ke Bener Meriah. Nah, dari sana ada beberapa tempat yang harus kita datangi. Di sore hari kami akan balik lagi ke Loksmawe. Tapi nanti di Loksmawe malam itu juga kami akan turun, saudara, untuk menuju Simpang Ulim, kemudian juga mau ke Aceh Tamiang, saudara, kemudian mau ke Langkat juga tempat bencana. Nanti terakhirnya besok malam insya Allah sudah ada di Medan, saudara. Nanti begitu sampai di Medan kita akan langsung ke Padang. Nah, jadi harap dimaklumi karena besok perjalanan kami masih jauh, saudara. Tapi memang banyak jembatan yang putus. Di sini kan juga ada yang putus. Kalau udah ngantri sampai 4 jam, saudara. Nah, makanya saya kemarin waktu kemari dari Medan mau terbang ke Loksmawe, saya berjumpa dengan wali kota Banda Aceh. Ibu wali kota Banda Aceh. Saya tanya, ibu dari mana mau kemana? Jawabnya dari Aceh mau ke Aceh. Nah, dari Aceh mau ke Aceh. Kok lewat Medan? Ya, beliau bilang, iya bagaimana dari Banda Aceh mau ke Aceh Tamiang nggak ada, jalan putus, pesawat juga nggak ada, saudara. Akhirnya beliau naik pesawat ke Kuala Lumpur dulu, dari Kuala Lumpur ke Medan, dari Medan mau ke Aceh Tamiang. Nah, ini akibat apa? Akibat memang bencana yang meluas. Ini nggak main-main, saudara. Nah, karena itu sekali lagi saya mohon maaf karena perjalanan banyak terputus, banyak gangguan. Kami harus malam ini persiapan. Besok kami berangkat, tolong didoakan. Tapi ibu bapak di sini nggak usah khawatir. Kalau ada masalah-masalah yang penting, yang urgen, sampaikan ke Imam FPI Aceh. Sampaikan ke Tengku Muslim. Tengku Muslim akan sampaikan kepada kami. Apakah itu lewat telepon, lewat video call, lewat surat, dan itu akan jadi perhatian kami. Yang bisa kami lakukan akan kami lakukan untuk Indonesia dan untuk bangsa Aceh. Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafannya, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya. Akhirnya yuk kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan bi barakatil Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik di Aceh, yubarik li ulamaiha wa umaraiha wa ra'iyatiha, wa an yaj'al Aceh wilayatan salihah thayyibah mubarakah ma'murah salimah nafi'ah lil ummatil islamiyah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا برحمتك نسأل بجاه نبيك نتوسل فنتبه إليك بسلافنا الصالحين نسألك بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزل طريق سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين وخصوصا عن أهل أكي وسمطرة. اللهم ارفع عنا جميعا الوباء والبلاء والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا وعلى أهل أكي وسمطرة خصوصا رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين.
يا خير الناصرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم وفقهم، اللهم وفقهم للنجاح والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وفتحا مبينا وإماما عادلا وبلدا آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين، اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم عليك باليهود والإسرائيل والصهاينة وأعوانهم، اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم ومسك وحدتهم وخرج قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا بلاد إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمتنا على الإيمان، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإحسان، اللهم أمتنا على القول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب